Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Semoga Alhamdulillah. sehat ya, alhamdulillah. Semoga semuanya sehat dan terus sehat. Ya, di tengah kondisi pandemi yang belum berakhir, semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, mengawali kegiatan kita Tablik Akbar online dalam rangka Tasyakur 17 Agustus kemerdekaan juga sudah menyambut walaupun sudah lewat tahun baru Islam ya. Kita mengadakan Tablik Akbar bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau Hagim, kerjasama Masjid Nurul Iman dan Masjid Taqwa, juga majelis-majelis taklim yang ikut bergabung berpartisipasi dalam kesempatan ini, juga Bapak Ibu dimanapun berada ya. Terima kasih. Sebagai mengawali, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita penuh berkah dan jadi jalan ilmu dan amal soleh bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, mengawali kegiatan ini, mari kita juga mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Abu Fikri. Kepada Ustaz Gus dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul 'adab إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Kami berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan-tandingan mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya adalah milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka akan menyesal. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Gus yang sudah membacakan Al-Quran. Semoga juga bacaan Quran jadi keberkahan bagi kita semua, wabil khusus bagi yang membaca juga umum kita semua yang mendengarkan. Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi kegiatan Tablik Akbar ini kerjasama Masjid At-Taqwa Cimahi Utara dan Masjid Nurul Iman Cimahi Utara, dan juga
majelis-majelis taklim ya, terima kasih yang ikut bergabung dari Majelis Taklim Babul Jannah Bandung Barat, Cung, ngacung di rumah masing-masing ya. Majelis Taklim PBI Pondok Bukit, pengajian Bukit Indah, nah ini sama di Cianjuang ya. Kemudian Majelis Taklim Usyakul Jannah Kabupaten Bandung Barat juga, skema KBB juga Majelis Taklim Nurul Iman Kota Cimahi. Alhamdulillah. Bapak Ibu, mohon maaf bagi yang belum waktunya bicara, mohon untuk di-mute ya. Silakan di-mute masing-masing karena kita online, jadi suara yang tidak mestinya bersuara kalau tidak di-mute bisa terdengar sama yang lain. Silakan perhatikan masing-masing, mohon untuk di-mute untuk kelancaran dan kebaikan kita semua ya. Bapak Ibu yang baik, kita akan lanjutkan berikutnya sambil menunggu guru kita, insya Allah kurang lebih nanti jam 20 ya, atau kurang. Kita sambil menunggu beliau, kita akan sambutan dari ya, kita mulai dari Pak Sultan Sweet dulu. Ya, ini ada Pak Teguh Smedi sebagai Ketua dan Jali ya. Pak Gojali, maka Pak Gojali. Ya, Pak Teguh aja yang dikeluarkan. Baik, Pak, mana dulu. Ya. Maka Pak Gojali, diwakilin aja Pak Gojali langsung. Kenapa waktunya masih panjang, jadi bisa. Pak Teguh, Baik. Pak Teguh dulu. Ya, Baik. nampaknya yang lebih senior dulu Pak, dilihat dari jenggotnya. Maka Pak Teguh, Pak Fadol Masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Ustadz Mulyadi, Pak Gojali, selaku Ketua DKM Nurul Imam, para jamaah semua, pertama-tama kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas berkenannya meluangkan waktu untuk hadir di tablik akbar kerjasama antara Nurul Iman dan DKM At-Taqwa. Ini sebagai embrio bahwa kita akan saling bersinergi antara masjid terdekat, kemudian akan kita perluas sebagai ukhuwah DKM-yah, jadi ukhuwah jamaah daripada DKM karena kita sangat berdekatan dan kita akan menjalankan program-program yang sama. Terima kasih, itu saja yang perlu saya sampaikan terkait dengan kegiatan ini. Jadi terima kasih juga kepada ya Pak. Terima kasih juga kepada para pendukung dari majelis-majelis taklim yang telah berkenan untuk mensupport kegiatan-kegiatan kami. Insya Allah kedepannya kita akan selalu bergerak bersama untuk saling bersinergi antara beberapa masjid. Terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Gojali. Kita lanjutkan ke Pak Gojali, Ketua DKM dari Masjid. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerjasama Masjid Nurul Iman dan Masjid At-Taqwa dan beberapa majelis taklim. Malam ini kita akan mengikuti tablik akbar yang akan diisi oleh Ustadz besar kita Kiai Haji Agim. Mudah-mudahan pelaksanaan tablik akbar ini dapat terlaksana dengan lancar, mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang ilmu yang disampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan Pak Teguh tadi, semoga kedepannya kita bersinerginya akan lebih meluas lagi, tidak hanya 2 masjid, bisa beberapa masjid. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada
Guru Besar Kiai Haji Agim atas waktunya untuk memberikan tablik akbar ini. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Teguh dan juga Zari. Kita masih menantikan ya, masih dalam proses, insya Allah guru kita. Sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu dan juga hadirin yang sudah hadir, semoga pertemuan ini penuh berkah bagi yang sudah hadir, khususnya ini juga dari berbagai ya, dari berbagai wilayah nih, supaya lebih mantap gitu. Yang paling jauh dari mana Bapak Ibu? Kalau susah di chat ya, sebutkan dari mana. Siapa tahu dapat hadiah dari Pak Gojali ya. Saya dari Jakarta, Kang. Jakarta, oke. Ibu siapa Bu? Ibu Ice. Ibu Ice dari Jakarta. Ibu dari Jakarta, tahu dari mana Bu acara ini? Oke. Pak Fikri. Dari Pak Fikri. Ya, ini dari Lampung. Masya Allah, Pak Ivan. Ivan dari Lampung, Pak. Ada yang lebih jauh lagi? Disediakan hadiah oleh panitia yang paling jauh. Dius. Oh, Aceh. Aceh. Padang. Paling jauh Aceh ya. Padang, Bu. Padang dari Aceh, jauhan mana? Padang. Jauhan Padang ya, jauhan Aceh ya. Dari Aceh Pak Radian ya. Radian dari Aceh. Ya, siapa lagi yang paling jauh? Pak Purwanto Makassar, Masya Allah. Ini biasa ya, teknologi. Dari Makassar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu dari mana Pak acara ini dari Makassar? Dari Pak Gozali. Pak Gozali. Dari Pak Gozali. Ya. Temannya Pak DKM ini. Besan Pak. Besan, Masya Allah ya. Luar biasa, ini teknologi ya, besan bisa ketemu di sini. Ikut pengajian sama-sama. Baik, Makassar, Aceh, Padang. Mana lagi yang jauh? Lampung tadi udah ya. Saya dari Pangalengan jauh. Wah, Pangalengan mah ceket Bu Is ya. Majalengka hadir, alhamdulillah. Mohon Majalengka. Pak Mansur mana Pak? Tasik. Oh, Tasik ya. Pak Mansur, Insya Allah ini juga jemaah setia ya, pengajian Nurul Iman dan juga Masjid At-Taqwa. Nah, kita sapa juga ada yang nobar. Kalau nobar mah bola ya, nonton Persib. Nah, ini mah ngabar, ngaji bareng. Oke. Bapak yang di masjid, Pak, lambaikan tangan. Mana tangannya? Nah, ini ya. Oh, kelihatan Pak kameranya. Nah, ini yang lambaikan tangan, ini adalah grup kabar ngaji bareng yang ada di Masjid At-Taqwa, Masya Allah. Tetap dalam protokol kesehatan karena pandemi berakhir, tetap menjaga jarak, gitu ya. Tapi tetap juga serius belajar. Masya Allah, ini suasananya jadi campur aduk offline ya, online offline, yang bisa online bisa, offline bisa. Alhamdulillah. Sudah hadir nampaknya. Baik. Baik, kalau sudah hadir, kita akan beri kesempatan kepada A untuk langsung memberikan tausiahnya, ya, supaya waktu kita juga tidak terlalu malam. Assalamualaikum, A. Oh ya, tunggu videonya sebentar ya. Baik, alhamdulillah sudah 141 ya partisipan, dan ini dari berbagai majelis taklim juga dan berbagai kota ya, Masya Allah, terima kasih.
Bapak Ibu ada yang tadi sampai dari Makassar, dari mana-mana, silahkan bagi yang berkenan mau buka kamera juga boleh. Yang penting mic-nya saat nanti tausiah bisa di mute dulu. Nah, nanti akan kita bagi dua ya. Nanti A menyampaikan tausiah terlebih dahulu dan Bapak Ibu bisa bertanya. Yang mau bertanya raise hand atau bisa chat. Dan tema kita kali ini sebagaimana disampaikan, kita akan membahas tentang hijriah atau hijrah ya. Tema lebih tepatnya hijrah menjadi pribadi yang merdeka dengan tauhid. Kemudian hari ini kita dapat ilmu bagaimana menjadi orang yang bertauhid di jalan Allah ya. Masya Allah. Baik, kita masih nunggu sebentar lagi. Oh, ada alumni juga, alumni. Terima kasih alumni. Ada Abah Likin nih, ada alumni haji juga, Pak Bendin dan kawan-kawan, Haji Taif dan sebagainya. Ya, Masya Allah. Ada dari Majelis Taklim sekitar tadi, Majelis Taklim Skema, ada Babul Jannah dan sebagainya. Ya, Masya Allah. Ini mudah-mudahan. Oh, dari LTI juga hadir ya. LTI Lembaga Tarbiyatul Islam. Tarbiyatul Islam ya. Pimpinannya Ustadz Uus ada di sini. Ustadz Ilham juga bergabung. Mohon maaf beliau terlambat tadinya bagian tilawah. Alhamdulillah ada Ustadz Uus ya. Terima kasih. Bapak Ibu, selamat menikmati pengajian ini ya. Sebagai informasi juga Majelis Taklim ataupun pengajian di At-Taqwa dan Nurul Iman. Bagi yang biasa bergabung sudah biasa, yang mau bergabung karena online bebas ya. Insya Allah ada setiap kalau yang jadwal rutinnya di Masjid At-Taqwa setiap Sabtu dan Ahad ya. Hari Sabtu dengan saya kajiannya Masailul Fikih Muta'aridah, membahas materi-materi fikih yang kontemporer atau yang sering terjadi perbedaan pendapat, perselisihan ya. Yang kedua, hari Ahad ya di Masjid At-Taqwa setiap Ahad dengan Ustadz Agus Muhajir membahas tentang Sirah Nabawiyah ya, sejarah atau Sirah Nabi. Nah, di Masjid Nurul Iman sebenarnya ada tiap hari, hampir tiap hari ya. Tapi jadwal saya biasanya setiap Rabu ya. Rabu membahas Tazkiyatun Nufus. Kitab Tazkiyatun Nufus atau Tazkiyatun Nafs yang ditulis oleh Syekh Ahmad Farid. Itu kumpulan dari tulisannya Imam Al-Ghazali, Ibnu Qudamah dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi bisa belajar tentang hati lebih luas. Sudah masuk A? 7 menit lagi ya ke jam 8, mungkin jam 8. Oke, saya ngabsen lagi yang paling jauh lagi mana Bapak Ibu? Boleh di chat, silahkan. Boleh di chat yang paling jauh tadi, yang paling jauh baru dari Aceh ya. Dari Aceh kayaknya harus dapat hadiah nih. Pak Dar, ada Pak Darsono ya bagian pembagian hadiah. Paling tidak hadiahnya berupa tepuk tangan. Siap, ya. hadiahnya nanti pliu link aja Pak Dar. Hadiahnya link aja. Siap, yang dari Aceh dan Jogja udah kita siapkan. Ya, itu agak kurang jelas Pak suaranya. Ya, yang dari Aceh dan Jogja kita siapkan hadiah khusus, Ustaz. Oh, luar biasa ya. Karena Aceh dan Jogja. Iya, karena kayaknya teman Pandar juga ya. Di Pandar ya Gundang nih ya. Masya Allah Aceh dan Jogja. Terima kasih sudah 150 partisipan ya. Padang juga tadi udah dari Padang ya. Dari Padang Ibu Ira, Masya Allah ya. Cibabat, harus Cibabat baca katanya. Nah, Padang, dari Padang ke Cibabat, ini luar biasa teknologi. Kemarin saya mengisi ini pengajian atau seminar ya tentang teknologi. Jadi dakwah era digital ini luar biasa. Ya, kita bisa ketemu dengan tempat yang berjauhan, tapi dalam satu ruang yang sama bisa ketemu, bisa komunikasi. Ini salah satu manfaat dari adanya
teknologi ya, kita bisa sama-sama memperoleh kebaikan mudah-mudahan dari semua ini. Masih bertambah 152. Pangalengan hadir, Cibabat ya. Dari Pangalengan jauh jalan kaki ya, betul ya, kalau jalan kaki mah jauh ya. Baik Bapak Ibu, saya informasikan juga insya Allah ini untuk warga Cianjuang dan sekitarnya, atau boleh siapa saja sebenarnya, tapi khususnya warga Cianjuang dan sekitarnya, insya Allah di Masjid At-Taqwa dan juga Nurul Iman nanti akan hadir layanan akikah ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang punya anak atau punya cucu ya mau akikah, nah nanti bisa hubungi Masjid At-Taqwa atau Masjid Nurul Iman. Hubungi saja ya nanti petugasnya, dan nanti bisa dikirim langsung ke rumah, baik dalam bentuk daging mentah ataupun sudah matang ya. Bagi yang akikah nih, manfaatkan nanti kerjasama sebenarnya dengan DT Akikah. Kemudian juga ada sembako ya, sembako juga nanti masjid. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita ini khususnya yang ada di masjid ya, tidak sekedar kegiatan kita untuk sholat atau ibadah saja, tapi masjid juga sarana untuk membangun kepekaan sosial, membangun kebersamaan, membangun silaturahmi ya, termasuk juga membangun ekonomi ya. Nah, mudah-mudahan nanti lewat masjid Bapak Ibu warga sekitar bisa mendapatkan sembako dengan harga yang lebih baik ya. Lebih baik lebih murah mudah-mudahan ya dari harga mat-mat sebelah kan. Ada Alfa, ada Hadir yang matnya itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa lebih rendah sedikit gitu, dari mat-mat itu, sehingga kebutuhan pokok Bapak Ibu dimudahkan dari masjid dan lebih berkah ya. Kalau dari masjid nanti bisa tambah berkah apa hasilnya. Jadi ada yang raise hand Bu, mau raise hand Bu, mau menyampaikan? Ya, alhamdulillah di masjid ya, terlihat ya. Acungan tangan di masjid. Masjid Pak sudah bagi-bagi konsumsi Pak. Masya Allah. Nah ini juga bagi yang belum tahu, di Masjid At-Taqwa ada WAA ya, warung angkringan At-Taqwa. Tuh luar biasa ya. Dan menu intinya bu jahe, gula dan jahe. Insya Allah untuk penguat imun dan tubuh kita sehingga lebih segar untuk ibadah ya, Masya Allah. Bapak Ibu juga kita berharap pandemi ini segera berakhir ya, masjid-masjid bisa ramai kembali, makmur kembali dengan pengajian. Mungkin ke depan offline online ini bisa jadi pilihan ya, yang mau hadir bisa hadir, yang jauh bisa ikut hadir dengan teknologi ini ya, Masya Allah. Ini bisa menjadi sarana silaturahmi yang lebih baik ya. Terima kasih dari Babut juga dekat ya. Babut Girang hadir. Wah ini pemain ya. Dari MLG itu Malang ya, Pak Agus Malang. Masya Allah ini kota yang paling Malang ya. Dari Malang juga sudah hadir. Terima kasih. Dari mana-mana ya, Masya Allah. Baik. Sudah masuk AA? Kita masih nunggu. Sudah ada Ustadz, operatornya Ustadz di sana, merangkap sebagai kori ya. Ya mungkin masih siap-siap. Kalau sudah siap, silakan masuk saja. Ya, harusnya buat sambutannya kependekan Pak Teguh sama Pak Gozali ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, bisa dilihat juga di gambar di masjid, gambar Pak Darsono ya, khususnya bagi warga sekitar juga atau dari mana aja boleh. Ini Masjid At-Taqwa sedang memasang kaligrafi ya, jadi lebih indah. Nah itu masang kaligrafi juga jadi ladang amal apabila ada di antara Bapak Ibu yang akan berpartisipasi ya, ladang amal itu ada kaligrafi kok nggak ngasih tahu. Nah sekarang dikasih tahu, silakan Bapak Ibu
kalau yang mau bisa hubungi juga panitia atau petugas DKM Masjid At-Taqwa ya, atau ke Pak Hero bagian keuangannya ini gimana supaya bisa ikutan masang ini ya, kaligrafi. Kan indah ya Bapak Ibu tuh, lihat di gambarnya ada ya, sudah pindah sekarang Mekah udah pindah ke At-Taqwa ya. Kabahnya pindah ke At-Taqwa gambarnya. Silakan bisa juga, Nurul Iman juga sudah renovasi ya Pak Gojali ya, dan masih berlangsung. Nah, jadi bisa juga bagi Nurul Iman yang dan sekitarnya area LPH begitu ya, ladang amal ya, kalau wakaf itu atau membangun masjid itu bagian dari wakaf, pahalanya terus mengalir, pahalanya tidak terputus, pahalanya akan kita dapatkan terus menerus ya. Kita sudah wafat dan usia kita akan terbatas, tidak panjang, tapi usia kebaikan akan terus berkembang, akan terus ada di antaranya dengan berwakaf. Jadi itu orang yang cerdas, orang yang berwakaf itu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita masih menunggu AA mungkin beberapa saat lagi, biasanya. Teng jam 8 sudah masuk. Ya. Enggak, silakan A. Tunggu dulu. Main silahkan wae. Sudah jam 8 A. Ya, gimana ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Halo. Terputus barusan. Terputus. Ya, gimana cerita? Masih terputus nggak? Masih terputus? Sudah. Halo, sudah bagus. Kenapa ya? Ya, gimana sok, kasih cerita dulu, katanya hostnya Ustadz Mulyadi. Ya, ini majelis taklim dari dua masjid ya, At-Taqwa dan Nurul Iman, tapi karena diundang banyak, ini ada majelis taklim yang juga gabung, ada alumni haji juga yang gabung, ada alumni santri juga, ada 167 yang sudah gabung. Tapi intinya ini diselenggarakan oleh Masjid At-Taqwa dan Nurul Iman Cimahi Utara. Dan ini insya Allah bagian dari tasyakur kemerdekaan dan hijrah. Jadi judulnya Hijrah Menjadi Pribadi yang Merdeka dengan Tauhid. Nah ini silahkan mungkin alhamdulillah ini. Ya mending lebih rileks aja ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tidak ada yang paling menginginkan kita bahagia, kita mulia, dan kita selamat selain Allah pencipta kita. Ciptaan Allah, kita ini milik Allah. Tidak rumit. Yang Allah inginkan itu adalah jangan menyekutukan Allah. Jadi kalau kita menyebut la ilaha illallah, itu orang bahagia tuh adalah yang dua kuncinya. Satu, dia bisa menghilangkan, dan yang kedua menetapkan. Seperti meja ya, banyak makanan, bersihkan dulu, tidak ada barang, simpanlah satu saja. Nah sekarang ini kita menderita karena di hati kita tuh terlalu banyak yang mendominasi hati kita selain Allah. Nah latihannya seperti ini. La ilaha illallah itu adalah menafikan dan mengisbatkan tauhid rububiyah dulu. Tiada yang menciptakan selain Allah. Semua yang ada ini ciptaan Allah.
Jadi termasuk kita, langit, bumi, orang Amerika, singa, kucing, virus juga semuanya ciptaan Allah. Dengan meyakini semua ciptaan Allah, maka adanya, bagusnya diri kita jangan sombong. Dan ini adalah Allah yang mendesain, Allah yang menciptakan. Hilang tuh sombong, gara-gara kita yakin bahwa kita ini ciptaan Allah. Kalau merasa ada kekurangan, jangan minder, karena kan kekurangan tuh versi kita. Allah mah tidak menciptakan sesuatu yang tidak bagus. Kata kita cacat, tapi Allah tidak pernah membuat yang gagal, yang salah. Semuanya sempurna menurut ilmu Allah. Bagusnya jangan jadi ujub, sombong, merasa ada kekurangan, jangan minder, karena semua milik Allah. Lihat orang lain, jangan iri, karena orang lain juga sama ciptaan Allah, milik Allah. Lihat yang ada kekurangan menurut kita, jangan menghina, jangan meremehkan, karena mereka juga adalah ciptaan Allah. Dan kita harus siap dengan diri kita jadi tua, ya. Allah mengeluarkan uban, kemudian kulit kita tidak seindah dulu. Kemudian kalau Allah mau ngambil anggota badan kita, ya ini milik Allah. Ada yang kakinya pulang duluan, ada yang tangannya sebagian besar mah giginya pulang sebagian, ya. Ada yang rambutnya mulai tidak tumbuh lagi, ya sesuka Allah. Jadi kita ridho, adanya jangan sombong, merasa ada kekurangan jangan minder, lihat orang lain tidak usah iri, ada orang lain juga Allah yang menciptakan. Lihat yang ada kekurangan jangan menghina, meremehkan, karena menghina ciptaan Allah sama dengan menghina penciptanya. Tuh, semuanya ini adalah tidak ada pencipta selain Allah. Lanjutnya juga la ilaha illallah, tidak ada yang memiliki selain Allah. Jadi sebetulnya manusia tuh tidak punya apa-apa. Kita lahir nggak bawa apa-apa, mati nggak bawa apa-apa. Dunia ya cuman ngaku-ngaku aja. Ini milik saya, ini rumah saya, sebentar. Kalau udah mati, nanti yang ngaku-ngaku yang lain. Ada kalanya anak kalau diwariskan, ya. Jadi kita tidak usah heran. Jadi sebetulnya orang kaya asli itu tidak ada. Yang ada itu adalah orang yang diuji, dititipi kekayaan oleh Allah. Tidak ada orang yang kaya asli, nggak ada, ya. Nah, orang yang kaya sekarang juga rezekinya kan cuma 3, yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Jadi selebihnya mengaku-ngaku, ya. Nanti kalau Allah mau mengambil, pasti pergi dari kita, ya. Kalau Allah mau mencabut nyawa kita, udah, kita dulunya nggak ada, kemudian Allah ciptakan, ada di rahim ibu, lahir ke dunia, lama-lama tua, umur tiba meninggal, masuk lagi ke tanah, sudah gitu aja. Jadi nggak ada yang kaya raya tuh, tidak ada. Aslinya mah cuman Allah aja yang menguji dengan memberikan kekayaan. Jadi kita yang tauhidnya bagus mah nggak kagum. Kita diberi kekayaan, ya ini cuman titipan. Jadi kayak tukang parkir, banyak mobil tidak sombong, ganti-ganti mobil tidak takabur, diambil sampai habis tidak sakit hati. Kan tukang parkir gitu kan? Benar tidak nih? Nah, jadi kita latih nih orang yang bertauhid mah semua cuman titipan. Ibu juga kan dulu mah ibu SMP ya. Kok sekarang jadi tua? Ya udah, bukan punya diri sendiri. Ini Pak Teguh dulu SD ya? Kan? Pak Teguh pernah SD enggak? Pernah, Ustaz. Pernah. Kok sekarang jadi tua ya?
Karena Pak Teguh ini milik Allah. Dulunya nggak ada Pak Teguh, terus lahir, nanti sama udahan kita ini ya, nggak dibawa. Jadi mulai sekarang latih, jadi jangan kagum, wah itu kayak biasa aja. Saya mah jarang kagum sama orang kaya, tidak, saya tahu mereka semua hamba Allah yang nggak punya apa-apa ya. Kalau kita nggak kagum, kita nggak akan jadi minder. Jadi kalau kita ditakdirkan punya kekayaan, ya itu cuman titipan, jangan sombong. Kalau kita sedikit, ya nggak usah minder ya. Dan semuanya juga titipan. Pernah tuh ada ibu-ibu di Perumnas, Bu, kata suaminya, maaf ya, Bapak udah pensiun, rumah kita satu-satunya di Perumnas ini yang tidak dibangun, masih orsinil, jelek gini. Kata istrinya, loh emang kenapa Pak? Alhamdulillah, orang mah nggak dititipin rumah, ada yang ngontrak, ada yang di tenda, kita mah ada, tapi ya rumahnya sederhana. Pak, Allah tuh tahu kemampuan kita, dikasih bagus belum tentu kita selamat. Mungkin jadi ujub, jadi takabur, jadi ria, udah ini paling baik. Tapi rumah kita sederhana, enak. Sederhana tuh Pak, satu, susah sombongnya, apa yang mau disombongin ya. Yang kedua, gampang ngurusnya, gak banyak barang, ngepel juga set beres ya. Yang ketiga, aman, rumah sederhana teh nggak perlu capek ngunci, dan maling juga kalau datang ke rumah kita mah jadi prihatin ya, bukannya mau maling, bisa sedekah dia. Dan nggak pernah ada maling yang minat ke rumah sederhana ya. Lalu nanti di akhirat ringan hisabnya, karena kan tiap barang dihisab. Nah begitulah orang bertauhid. Ibu enggak iri tuh sama tetangga? Ya enggak Pak, kan tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Jangankan sekomplek, seibu sebapak aja beda-beda takdirnya ya kan. Adanya jangan sombong, sedikitnya jangan minder, lihat orang lain jangan iri, lihat yang sedikit jangan meremehkan, dan siap yang Allah titipkan ini setiap saat bisa diambil. Betul? Satu, semuanya ciptaan Allah. Yang kedua, tiada pemilik selain Allah. Yang tiga, tiada yang berkuasa selain Allah. Jadi kalau Allah mau ya terjadi saja. Walau semua jin dan manusia bergabung mau memberi sesuatu ke kita, kalau Allah tidak menghendaki nggak bisa terjadi. Wah nanti saya akan kasih ini mobil, enggak. Kalau Allah nggak ngasih mah enggak. Nanti janji saya mau nikahkan anakmu dengan anakku, kalau nggak ada rencana Allah menjodohkan ya enggak ya. Bergabung jin dan manusia menginginkan sesuatu tidak terjadi tanpa izin Allah, dan bergabung jin dan manusia mau mencelakakan kita nggak bisa celaka tanpa izin Allah. Walaupun orang ngancam, tubuh kita ini milik Allah nih. Kalau Allah nggak izinkan luka, nggak ada luka ya. Oh itu kena COVID ya, orang kena COVID bukan pilihan virus lah ya. Virus mah nggak ngerti. Virus itu kerjanya bertasbih. Dia tidak bahaya kecuali dengan izin Allah. Dan orang kena virus itu adalah pilihan Allah. Oh, kalau gitu buat apa saya pakai masker, jaga jarak? Lah itu kan amal soleh, ibadah, ikhtiar ya. Jadi kita niat protokol kesehatan itu ibadah. Makanya mulai sekarang yakin semuanya ini adalah dalam genggaman Allah. Semua ciptaan Allah, semuanya milik Allah, semuanya ada dalam genggaman Allah, dan semuanya takluk kepada kekuasaan Allah. Nah enak kayak gitu ya. Jadi kalau ingin anak soleh, ini anak ciptaan Allah, ini anak milik Allah, ini anak dalam genggaman Allah. Kalau kita ingin dia baik, kita harus minta tolong kepada pemiliknya, penciptanya. Caranya bagaimana? Caranya kita harus banyak tobat. Jangan-jangan kita kurang
kurang amanah terhadap anak-anak, ya. Kemudian kita harus jadi contoh. Allah ngelihat nih kita jadi contoh, dan Allah juga ngelihat bagaimana kita meminta ke Allah untuk anak-anak yang soleh. Jadi kalau orang nggak ingat Allah mah jadi jengkel ke anak tuh. Tapi kalau ingat Allah penguasanya beda. Jelas tidak nih hadirin ya? Kalau yakin ke Allah, Allah pemilik segalanya, kita nggak akan minta-minta ke orang. Malu. Ustadz, ya, pembangunan masjid dan aksesorisnya jangan minta-minta sama jamaah. Memberi tahu ya. Nih, Ya, ada proyek memberi ladang ladang amal lah. ya, Memberi nggak boleh ladang amal. berharap dari makhluk. Jangan, wah ini mau tolonglah. Nggak boleh. Kita kan nggak pernah mau melakukan itu. Paling kita beritahu, nih ada ladang amal, mau membuat ini silahkan bagi yang mau beramal. Itu kembali ke dirinya. Kita nggak boleh minta-minta ke makhluk, minta ke Allah. Allah yang menggerakkan. Nah itu diantaranya tauhid rububiyah. Sekarang tauhid uluhiyah. Kita harus yakin bahwa Tuhan kita teh Allah, kita makhluk ciptaannya, kita ini hambanya. Jadi mulai sekarang kita harus tahu bahwa Allah menciptakan kita tuh untuk mengabdi ke Allah. Nih manusia bikin baju untuk apa? Untuk mengabdi ke kita. Bikin kopiah nih untuk ngabdi ke kita, betul? Melayani kita. Kita bikin rumah atau bikin Zoom, komputer, HP untuk apa? Manusia membuat sesuatu untuk melayani dirinya. Allah menciptakan manusia untuk menghamba kepadanya. Jadi mulai sekarang kita harus mulai meyakini di hati bahwa kita tidak boleh diperbudak, diperhamba apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan istri mau baik ke suami ya, bukan supaya suami cinta ke dirinya, bukan supaya suami tidak berpaling ke hati, tapi kenapa ibu kok berbakti ke suami? Karena Allah memerintahkan saya berbakti. Udah beres, selesai itu ya. Kenapa bapak kok jadi orang jujur sekali? Tidak ada liciknya dalam bisnis supaya jadi ini ya terkenal. Oh tidak, saya jujur karena Allah memerintahkan saya jujur. Apa yang Allah perintahkan saya patuh. Beres ya. Kita dagang. Mbak, kenapa kok Bapak dagangnya jujur sekali, dipisahkan yang kurang bagus dengan yang bagus? Bapak jarang muji-muji barang dagangan. Ya karena yang membagikan rezeki kan Allah. Saya bicara ke pembeli itu, bicara apa adanya, bicara jujur, karena Allah menyuruh saya jujur. Dia mau beli atau tidak, itu mah terserah Allah yang membalik hati. Yang penting saya bisnisnya jadi amal soleh. Enak tidak begitu? Inilah orang bertauhid. Wah Pak, itu sekarang di samping Bapak ada pedagang yang sama jualannya, ya nggak apa-apa. Dia kan hamba Allah juga sama seperti saya. Dia sudah ada rezekinya. Apa yang untuk saya tidak akan pindah ke teman, apa yang untuk dia tidak akan pindah ke saya. Allah memberi rezeki ke hambanya tidak ketukar-tukar. Saya dagang, oh kalau nanti dia ada pedagang yang sama, rezeki Bapak jadi berkurang. Ya enggak dong. Masa gara-gara makhluk rezeki jadi berkurang, Allah yang ngatur. Tapi nyata loh Pak, sesudah ada yang sebelah itu omset Bapak jadi berkurang, tinggal 3/4-nya. Ya nggak apa-apa, rezeki kan tidak harus dalam bentuk uang. Nambahnya amal, nambahnya keridoan hati, ya, nambahnya sehat, itu kan rezeki juga. Jadi jangan sampai kita jadi kotor hati. Nah, makin kita melakukan karena Allah, makin enak. Itu Bapak disakitin orang, kok Bapak membalasnya dengan memaafkan. Kenapa Pak? Ya karena Allah suka kita memaafkan orang. Idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Ya saya maafkan karena Allah suka. Nah kurang lebih seperti itulah.
Orang-orang yang merdeka itu adalah yang berbuat bukan untuk dipuji, bukan untuk dihargai, bukan untuk dikagumi, bukan untuk dibalas budi. Enggak, kita berbuat kenapa? Karena Allah nyuruh, karena Allah suka. Selesai, ya. Perkara orang berterima kasih atau tidak, yaitu bukan urusan kita. Itu mah urusan dia dengan Allah. Ada seorang suami itikaf, Bu. Saya mau itikaf, kata istrinya teh. Hah? Itikaf? Sholat Jumat aja baru mulai kemarin. Ujuk-ujuk itikaf. Gak percaya? Ini serius. Ibu mah gak percaya. Ya terserah ibu, atau yang penting saya mah itikaf. Besoknya pulang. Dari mana Pak? Ya saya kan itikaf Bu. Kenapa ditelepon gak ngangkat? Emang saya HP matikan. Ibu mah gak percaya Bapak itikaf. Kalau kita benar-benar karena Allah ya Bu, saya mengatakan yang sebenarnya. Saya itikaf semalam. Gak percaya, ya kalau ibu gak percaya ya itu mah gak apa-apa, urusan ibu dengan Allah. Yang penting saya tidak bohong. Kalau saya ngomong sebenarnya, bukan supaya ibu percaya ke saya ngomong yang sebenarnya karena memang Allah nyuruh saya ngomong apa adanya. Enak gitu. Allah tahu ini orang ini itikaf. Nanti kalau Allah mau ngasih jawaban, tinggal Allah gerakan aja itu. Temennya si ibu teh ngobrol, ibu makasih ya. Makasih apa? Itu suami saya tadi malam itikaf diajak oleh suami ibu. Alhamdulillah sekarang kelihatannya lebih tenang, lebih ini. Makasih ya Bu. Oh, berarti benar suaminya itikaf. Tidak perlu banyak menjelaskan. Kalau kita jujur nanti Allah yang menjelaskan. Gitu hadirin. Jadi kita mah kalau mau berbuat baik mah baik weh. Kenapa kamu baik? Ya karena Allah suka sama orang baik. Kenapa kamu suka berbagi? Karena Allah yang suka, uangnya juga milik Allah. Nah begitulah kurang lebih ya. Jadi tidak berbuat untuk dipuji, tidak berbuat untuk dikagumi, tidak berbuat untuk dibalas budi, tapi lakukan setiap kebaikan lillahi ta'ala. Nah ini diantaranya ciri orang-orang yang memang tauhidnya bagus. Ada orang, tidak ada orang, sama. Allah ada. Orang tahu, orang tidak tahu, ya sama aja. Allah tahu. Orang berterima kasih atau tidak berterima kasih, ya sama aja. Allah kan akan mensyukuri kebaikan hambanya. Orang mau balas budi, orang tidak balas budi, ya itu bukan urusan kita, ya. Itu mah urusan dia, urusan kita sih. Semoga semua aktivitas kita diterima oleh Allah. Kira-kira enak tidak nih dengarnya nih? Halo? Pada diam gini. Hah? Ya betul. Enak Ustaz. Bagus. Mantap, jelas. Sok, sekarang ibu-ibu masak buat suami. Bu, mana? Masak buat suami, udah masak, dibagus-bagusin. Pak, makan dulu, kata suami. Maaf Bu, saya ada urusan ngedadak, lain kali aja lah. Pergi aja suami. Kira-kira bagaimana perasaan ibu? Ibu-ibu sok buka Pak Ustadz, pengen dengar jawabannya. Hah? Jujur, jangan langsung solehah. Yang asli. Ambek. Terus apalagi? Kesel, sakit hati, kapok, nyeri hati. Tuh begitu ya. Jadi kalau berbuat baik teh aneh, pakai sakit hati, pakai jengkel. Kenapa? Ya karena kita memang bukan mencari keridhaan Allah. Kalau orang-orang yang tauhidnya bagus mah merdeka Tapi kalau orang mah wah dijajah oleh sakit hati, dijajah oleh kesel, capek hidup teh. Tegang, gelisah, tidak enak, sakit hati, kecewa, tersinggung, uring-uringan. Nggak ada bahagia tuh. Kenapa coba? Karena memang hatinya lebih berharap ke makhluk. Ingin diterima, ingin dihargai, ingin dipuji, capek. Nah orang-orang yang merdeka asli mah udah
Tetep capek ya. Oh gimana dia ngomongin saya, dia ngomongnya nggak enak, atukeun bae mulut-mulut dia, suara-suara dia, kenapa kita yang stres? Tapi omongannya nggak enak tuh karena didengar. Coba kalau nggak kedengaran sampai jebeng juga nggak apa-apa. Tahu nggak dia nge-WA, WA-nya tuh nggak enak sekali. Kenapa? Karena dibaca. Coba kalau dia nulis WA yang jelek dan kita nggak pernah baca, aman we dunia. Halo. Juga pernah ada yang ngirim video nih, cerita berulang-ulang. Ini orang ini ngehina Allah, dikirim tuh videonya ke udah gimana menurut menurut saya mah dia nggak ngomong apa-apa. Ngomong loh disetel enggak itu ngapain capek-capek ngelukain diri sendiri, udah jelas dia ngomongnya nggak enak, jelek ya, sengaja didengerin. Kecuali kalau orang ini orang baik yang ngasih koreksi. Tapi kalau dia ngomong jelek ke siapapun dalam situasi apapun, ya udahlah, pilihan dia mau ngomong jelek. Makanya Bapak Ibu jangan mau diperbudak oleh sikap buruk orang lain ya. Jangan mau diatur oleh keburukan perkataan dan sikap orang lain. Udah, kita mah diaturnya oleh Allah we. Apa yang Allah suka itu pilihan kita. Saya udah melakukan yang terbaik, tapi saya tetap tidak dihargai. Ya nggak apa-apa. Nabi juga niatnya baik, memberi contoh baik, ngajaknya dengan cara terbaik, tetap ada yang tidak suka, benar? Ada yang menolak, ada yang memusuhi, ada yang memerangin. Padahal yang memerangi itu adalah orang yang mau dibantu oleh Rasul supaya dia selamat, supaya dia bahagia, supaya dia selamat bisa jadi ahli sorga. Itu teh Rasul tuh. Tapi udah ditulungan begitu teh malah menghina, mencaci, memusuhi, memerangi tuh. Jadi udah kan wae, terus wae kita mau berbuat baik. Halo. Nah, gitulah kurang lebih tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma. Tiada nama-nama yang terbaik selain nama Allah ya. Tapi mungkin apalah artinya istilah-istilah. Yang penting mulai sekarang kita latihan untuk tidak bergantung kepada makhluk, roja ya, dan tidak khauf kepada makhluk. Bukan berarti mengabaikan sunatullah ya. Saya mah nggak takut sama virus, nggak boleh ya, nggak usah diomongin, di hati aja. Kenapa dia ngomong saya takutnya ke Allah, nggak takut sama virus? Kenapa coba ngomong gitu? Karena virusnya kecil-kecil. Coba virusnya sebesar kambing, nggak akan ngomong gitu ya kan? Nah, ada yang ngomong, coba kalau ada singa, saya tidak takut sama singa, hanya takut ke Allah. Nggak mungkin takut. Ada ular, coba yang ngomong, lemparkan ular, apa kamu takut sama ular? Nggak bisa takut. Jadi nggak boleh kita menjadi ujub ya. Ayolah, jangan sibuk bersandar kepada makhluk. Kalau beramal tidak harus setiap orang tahu. Mulai latih beramal yang rahasia. Boleh yang diketahui orang, boleh, tapi perbanyak amal rahasia yang hanya Allah tahu. Cek lagi, ada orang, tidak ada orang, sama tidak. Kalau ada orang jadi bagus, tidak ada orang tidak bagus, berarti karena orang. Ada orang, tidak ada orang, sama aja. Allah ada, harus bagus. Nanti cek lagi, dipuji. Orang yang kurang ikhlas tuh dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat. Harusnya gimana? Mangga we, badai muji, badai nggak muji mah urusan sampean ya. Kita mah Allah we. Dan jangan nunggu orang balas budi. Lakukan, lupakan, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Jangan diingat-ingat kebaikan kita, udah lupakan, Allah nggak akan lupa. Jangan disebut-sebut, nanti hilang pahalanya.
Jangan nunggu orang berterima kasih, nggak usah ditunggu, langsung lakukan yang terbaik. Nanti kok ada balasannya juga dari Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mencatat. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan kalau ikhlas. Nah, itulah kemerdekaan teh. Merdeka dari berharap ke makhluk, jadi berharap hanya ke Allah. Teng, hilang sinyal ya. Masih ada. Halo, Ustaz? Masih ada. Masih ada. 10 menit nih, udah 30 menit. Iya. Baik, kita buka dialog kalau begitu, sudah 30 menit. Bapak Ibu silakan yang ada yang bertanya bisa raise hand atau bisa menulis di chat juga. Atau dari studio Masjid At-Taqwa dulu. Boleh nih Padar. Izin ini ada yang ngabar juga, ngaji bareng gitu. Jadi seperti kalau nonton bola nobar. Oh, masa mana-mana. Sambil tetap jaga jarak dan jaga protokol. Ini di Masya Allah. Taqwa juga ada yang ngabar ya, kaji bareng. Ya, sudah disiapkan juga perangkatnya. Kalau mau ada yang bertanya silahkan Bapak Ibu. Boleh raise hand. Atau dari masjid juga boleh, silahkan. Manfaatkan kesempatan ini. Ya silahkan. Dari masjid ada. Dari masjid dulu silahkan. Virtual backgroundnya bisa dihilangkan dulu Pak Dar. Supaya terlihat yang dari masjid, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Bapak. Terima kasih. Siapa? Kami sampaikan kepada Bapak Kiai Agim yang telah memberikan begitu padat dan segala keyakinannya dalam dalam Islam. Yang kami tanyakan di sini soal ketauhidan, itulah keyakinan dan diantaranya keikhlasan diantaranya. Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 280 soal utang piutang. Sampaikan di sana bahwa seandainya seseorang menghutang kepada seseorang, terus si orang yang diberi hutang itu tidak bisa membayar karena keadaannya mungkin atau dia sudah tidak bekerja. Tapi kelanjutannya itu di sana disampaikan bahwa angka baiknya kalau disedekahkan dengan pihak. Kalau engkau mengetahuinya, jadi yang saya tanyakan di sini, kalau engkau mengetahuinya, jadi kita melaksanakan kewajiban itu menyedekahkan utang kita orang lain. Kalau engkau baik. Mungkin Ustadz Mulyadi bisa mengulangi pertanyaannya ya. Terima kasih Pak. Ini Pak Eli ini dari Jamaah Masjid At-Taqwa tentang hutang. Jadi bagaimana kalau karena dalam Islam kan hutang piutang itu sangat penting ya. Nah, bagaimana kalau tidak dibayar atau tidak sempat dibayar tapi yang dihutanginya sudah wafat, kurang lebih begitu yang saya tangkap. Jadi Allah teh tahu ya kita teh mau bayar utang atau enggak. Kalau kita niat bayar, Allah akan memampukan. Tapi ada orang yang berhutang tidak niat bayar. Ada mau utang juga kan sedikit. Nah itu. Kalau dia tidak niat bayar, walaupun utang kecil tidak akan sanggup bayar. Tapi utangnya besar, kalau niat mau bayar dengan sungguh-sungguh nanti Allah ngasih jalan. Hutangnya terbayarkan. Lalu bagaimana nih utangnya ini orangnya sudah meninggal. Nah kalau itu tertulis ada akadnya ya, ada buktinya,
maka harus dilunasi itu ke ahli warisnya ya. Tetapi kalau tidak ada, hanya lisan saja, kita menjelaskan juga bingung, nggak percaya, ya itu bisa disedekahkan ya Ustadz ya, dengan niat untuk melunasi hutang. Tiba-tiba nanti teh ada tulisan dari sana misalkan anaknya bayar kalau gitu ya. Tapi yang jelas mah hutang mah tidak boleh dianggap remeh. Sampai mati kita akan tetap akan mempertanggungjawabkan. Makanya sebisa mungkin mah jangan berhutang, tapi kalau berhutang bertekad bulat untuk membayarkannya. Nanti Allah ngasih jalan kok. Tapi ini mah dengan saudara hati-hati. Tapi saya mah ngutang ke orang kaya, hutang 1 juta sedangkan uang dia 1 miliar. Hutang mah hutang. Mau sepeser 2 peser harus dibayar. Itu Ustaz tolong dibacakan. Ya, ini dari Pak Mahdi Ihsanuddin. Assalamualaikum, mau tanya tentang wabah dan pandemi seperti ini. Bagaimana cara meminimalisir rasa takut yang berlebihan terhadap virus corona? Dan bagaimana cara menumbuhkan semangat beribadah di tengah wabah virus corona ini? Jadi sebetulnya yang lebih berbahaya dari penyakit virus corona ini adalah kita kurang yakin ke Allah. Jadi kita lebih banyak ingat ke virusnya, lebih takut ke virusnya daripada takut ke Allah. Begini ya, dalilnya ya, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif wa fi kullin khairan. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada lebih baik dan lebih dicintai Allah. Jadi makin kuat iman, itu makin baik untuk hatinya, makin baik untuk akalnya, makin baik untuk tubuhnya, makin baik akhlaknya, makin baik untuk dunianya, makin baik untuk akhiratnya. Pokoknya kalau iman makin tinggi, maka semuanya menjadi kebaikan baginya, makin baik dan makin dicintai Allah. Apa cirinya orang yang kuat iman? Ihris ala ma yanfa'u. Makin kuat iman itu cirinya adalah menyempurnakan apa yang manfaat. Protokol kesehatan manfaat, gunakan. Masker manfaat, gunakan. Jaga jarak manfaat, gunakan. Divaksin manfaat, menurut para ahli, pakai aja vaksin. Kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Rasulullah bersungguh-sungguh dengan syariat ini. Lalu wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Tingkatkan sabarnya, perbanyak sholatnya. Istighfar, protokol istighfar. Bala menimpa karena dosa, bala diangkat karena tobat. Banyak istighfar. Ada lagi protokol apa? Protokol doa, karena doa bisa merubah takdir. Dari satu takdir, doa yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Wa na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doa itu didengar oleh Allah dan itu bisa mengubah dari satu takdir ke takdir lain. Yang takdirnya mau kena, doanya bagus, oleh Allah ditakdirkan tidak kena. Apalagi protokol sedekah. Jadi daripada kita sibuk memikirkan virusnya, lebih baik memikirkan amal-amal yang Allah sukai sebagai penolak bala. Makin banyak sedekah, menjamu, memberikan makan ke orang miskin, memberikan madu, apa aja yang manfaat. Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Jadi gara-gara ada virus ini, kita jadi makin dekat dengan Allah, makin banyak taubat, hidup makin bersih, makin banyak doa, makin banyak sholat, makin banyak sedekah. Udah, nah ada lanjutannya, wala ta'jas, dan janganlah kamu merasa lemah, janganlah kamu lemah, tenang, Allah yang menguasai kejadian. Wa in asobatu syai'un fala taqul law anni fa'atu kana kadza wa kadza. Dan ketika menimpa kepadamu sesuatu, misalkan kena COVID, jangan mengatakan, aduh coba tadi saya nggak keluar. Nggak boleh.
Karena walaupun sudah sempurna ikhtiar, kalau Allah menghendaki kita sakit, pasti sakit. Katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Fa innalau taftahu amala syaiton. Karena perkataan seandainya itu bisa membuka pintu masuk setan. Terima ridho ya kalau sakit. Gimana nanti kalau sakit saya meninggal mah ada waktunya semuanya juga ya. Ndud isoh tuh temen aduh lumpuh, tidak bisa apa-apa, sakit, kejang, paru-paru kena COVID, dua-duanya saya udah selesai ya, nggak apa-apa, sehat lagi. Tapi yang gagah, yang rajin olahraga, kalau udah waktunya meninggal, COVID 3 hari meninggal. Jadi kecemasan kita kepada COVID itu harusnya membuat kita semakin dekat dengan Allah. Nanti akan tenang. Kalau kita tidak kembali ke Allah, kebanyakan mikirin COVID, keseringan mikirin COVID, kelamaan mikirin COVID, tidak tersambung ke Allah, pasti stres. Kenapa? Karena yang Allah inginkan dari adanya COVID ini, kita jadi dekat dengan Allah. Jadi COVID ini harusnya nambah yakin ke Allah, nambah amal. Gitu. Kelamaan mikirin COVID mah stres. Ingat ke Allah atuh. Orang stres itu kan kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Lanjut Ustadz. Baik, selanjutnya yang raise hand dulu, Ibu Nopi, silakan Bu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi dari Padasuka. Izin bertanya AA, bagaimana menyikapi atau menghadapi setan yang menakut-nakuti dengan kemiskinan, sedangkan kita sedang dalam kondisi ingin berhijrah. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ulama yang mengatakan Allah tuh 90 tempat dalam Al-Quran menyatakan bahwa makhluk itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Cuman satu ayat saja di Al-Quran, setan itu menakut-nakuti dengan kemiskinan. Bagaimana mungkin kita lebih mempercayai satu omongan pendusta ya, sampai kita tidak yakin dengan 90 tempat Allah mengatakan menjamin. Sekarang kapan kita tidak dijamin oleh Allah ya? Di perut ibu kita nggak tahu apa-apa, rezeki cukup. Waktu janin itu 9 bulan di tempat tersembunyi datang. Waktu bayi kita nggak bisa apa-apa, cukup. Langsung buat air susu ibu. Kita ngegedein sampai sekarang, kita ini tiap hari tuh makanan datang, minum nggak tahu dari mengalir. Terus gimana kita curiga ya? Kapan Allah nggak mencukupi kita? Hanya tipu daya setan. Jadi gimana caranya? Ya selain kita zikir a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jebet-jebet aja ya. Kalau setan membuat kita kikir, udah keluarin aja. Kita mau sedekah 50.000, kata setan teh sayang atau 2.000 weh. Ambil aja yang 50.000, kasihin. Nggak berdaya. Setan cuman ngebisikin aja, ya. Halo Bu. Siap AA. Hatur nuhun AA. Jebet-jebet aja Bu, dia cuma nipu aja kok. Lahawala aja gitu ya ayah. Jangan ragu-ragu lah. Ibu berapa tahun di dunia ini udah lama? Saya baru 30 tahun. 30 tahun. Iya. Pernah ada sehari aja gitu Allah nggak ngejamin? Alhamdulillah selalu merasa tercukupi. Tercukupi. Nah 30 tahun tercukupi masih curiga tuh kan? Siapa? Insya Allah. Jebet-jebet Bu lah. Siap, selama ini juga kita ngaco oleh Allah diurus, apalagi benar ya. Ya Pak, insya Allah. Terima kasih, semakin menguatkan Iya, pokoknya mah itu jebet-jebet lah, jangan ragu ya. Nanti kalau jadi berkurang rezekinya gara-gara
sedekah kasih tahu ya. Ya cuman ngasih tahu aja, bukan mau diganti ya. Lanjut. Baik, ini ada yang direct juga pertanyaan. Izin bertanya, bagaimana menyembuhkan jiwa yang terluka semacam trauma atas kejadian tertentu sehingga terbentuk semacam mental block. Jadi takut melangkah, tidak percaya diri dan lain-lain. Gitu, Pak. Ya, secara pokoknya mah yang ngebulak-balik hati teh Allah ya. Coba banyak tobat, banyak istighfar, banyak mohon ampun ke Allah. Allah tahu kita trauma dan mudah bagi Allah mengambil memori trauma itu ya. Coba itu perbanyak tobat, jauhi maksiat, tingkatkan taat, tebar manfaat. Allah nanti yang ngasih jalan. Allah kan menyaksikan apapun yang kita lakukan. Allah tahu kita trauma terhadap apa dan mudah bagi Allah menghilangkan trauma. Ini anaknya Adeda kan jatuh dari sepeda. Kalau lihat sepeda aja udah mual mau muntah itu. Lihat sepeda aja belum naik. Akibatnya yang lain naik sepeda, ini mah lari terus. Tapi kemarin sudah main sepeda lagi. Ya. Mudah bagi Allah mengambil semua trauma itu. Coba perbanyak istighfar, perbanyak zikrullah. Allah nanti yang membulak-balik hati, membuat kita lupa kepada trauma. Selain mungkin ke ahlinya, itu bisa dilakukan ya. Ustaz? Ya. Ya, lanjut Pak Hermansah ya, dari Pak Hermansah. Assalamualaikum AA, punten bagaimana agar kita bisa merasakan ikhlas dan hati tetap tenang ketika diberikan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini mungkin bukan ikhlas, ridho ya. Kalau ikhlas itu dalam beramal, sedekah harus ikhlas, sholat harus ikhlas, tapi menerima takdir itu adalah ridho. Nah, jadi salah satu ciri keimanan seseorang itu adalah ridho terhadap takdir. Dan Allah itu maha tahu keadaan kita, maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi kalau kita ridho terhadap takdir, faman rodiya falahu ridho, Allah akan ridho ke kita. Gimana supaya ridho? Enggak ridho juga tetap terjadi. Sedang jalan, genteng jatuh kena jidat. Kita tidak boleh mengatakan saya tidak terima. Saya tidak terima. Enggak mungkin kita bicara begitu. Kan tanda terimanya udah jelas, benyut itu jidatnya. Ya, udah kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, dan gepuk ya. Terima. Orang itu menderita bukan karena episodenya. Orang itu menderita karena tidak mau menerima takdir. Bukan tidak bisa menerima ya, tapi tidak mau nerima. Ada yang tidak nerima keluar uban, ada yang tidak nerima jadi tua, ingin kelihatan muda, enggak mungkin ya. Ada ibu-ibu pakai seragam SMA, dulu sih waktu muda pakai seragam SMA lucu. Tapi kan kalau sudah tua pakai seragam SMA lebih lucu ya. Hati-hati nih. Kemarin itu teman-teman SMA reuni, aduh pada pakai seragam SMA, aduh lucu semuanya. Nggak jelas bentuknya dan memang udah beda masanya ya. Terima takdir, yakinlah. Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal jelek menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, engkau tidak tahu, jangan sok tahu ya. Boleh jadi kejadian yang kita anggap perih itu bagian yang menyelamatkan. Baik.
Ada Pak Arif yang mau langsung bertanya juga. Silakan Pak Arif, boleh unmute. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purwakarta, alhamdulillah bisa gabung. Masya Allah, terima kasih. Ya ini ya, ini berkenaan dengan pandemi COVID ini ya. Alhamdulillah di daerah saya, Pasar Rebo nih Purwakarta, semenjak pandemi sampai sekarang, kehidupan kami itu biasa-biasa aja, Jadi di masjid tetap rapet, sholatnya, pengajian tetap jalan, aktivitas sehari-hari biasa saja gitu. Tapi pas saya kerja, saya harus melakukan atau melaksanakan protokol COVID dengan pakai masker, dicek suhu badan, terus sholat di kantor juga ada jarak, terus juga tidak boleh berkerumun, kerja juga harus pakai masker gitu selama di tempat kerja. Jadi pas pulang ke rumah saya berpikir, kok ini kontradiksi sekali gitu antara kehidupan saya di masyarakat dan alhamdulillah sampai sekarang tetap aman-aman saja sih di tempat saya di Pasar Rebo ini gitu. Jadi tetap kehidupan biasa-biasa aja, sepertinya tidak terasa bahwa pandemi ini ada gitu alhamdulillah. Tapi pas waktu kerja saya harus pakai protokol COVID yang ketat gitu sampai kalau masuk juga kita harus antigen dulu memastikan bahwa saya ini sehat gitu. Alhamdulillah selama ini memang berjalan seperti itu gitu Bang. Nah dalam kondisi ini apakah saya dolim nggak dengan kondisi ini? Jadi seperti Bung Long gitu, jadi di rumah saya bebas, pas ke kantor harus protokol gitu Pak. Nah gimana yang harus saya lakukan Terima kasih. Kalau untung aja Allah lagi tidak menyimpan penyakit di sana ya. Sekarang jaga jarak dan sebagainya itu kan bukan ngarang ya nggak? Itu teh ada aturannya, itu teh ada ilmunya. Nah sekarang itu di tempat Bapak tuh kalau memang daerahnya daerah hijau atau daerah yang aman ya nggak apa-apa, tetapi kalau di tempat kerja memang daerah merah ya sesuaikan begitu. Kan ada beda-beda ya tiap wilayah itu tingkat bahayanya, begitulah proporsional. Halo? Ya tapi di Purwakarta termasuk Pak So memang ada Pak yang terkena COVID kan. Jadi tapi masyarakatnya bisa dibilang ya peduli tapi tidak terlalu panik tuh ya, biasa anggap aja mungkin ya penyakit biasa lah. Yang meninggal karena COVID juga ada juga gitu. Tapi ya dilaksanakan. Nah gini, yang penting yang mengambil keputusannya itu pemerintahnya, itu daerahnya daerah apa, hijau, merah. Kalau itu daerah merah, walaupun masyarakatnya cuek ya kita harus tetap disiplin ya. Jangan-jangan kita nanti abai dari kewajiban. Jadi kalau saya mah disiplin disiplin itu ibadah buat saya sih ya nggak. Mau kena atau enggak mah itu mah urusan Allah, tapi saya mematuhi perintah untuk menjaga sehat itu merupakan amal soleh gitu. Itu daerahnya daerah apa Pak di sana tuh di Pasar Rebo yang bebas itu? Daerah ini Pak perdagangan jauh dekat pasar, malah pasar itu malah tetap aja buka seperti biasa gitu. Sampai pernah ada ke masjid yang salah satu pusat lah. Kalau di Pasar Rebo itu kalau bilang itu Acehnya Purwakarta lah gitu Pak. Jadi ya orang-orangnya lumayan agak keras juga. Jadi pemerintah itu nggak bisa memberikan suatu tekanan yang signifikan. Pernah ada datang sih memang ke imam masjid, kenapa minta dipakai jarak seperti itu. Terus dijelaskan sama imamnya, sekarang gini aja, Pak polisi gitu kan. Sekarang kita lihat aja, orang yang ke masjid pertama, saya yakin bahwa orang itu bersih karena dia pasti pakai pakaian suci, wudhu dulu, terus juga insya Allah orangnya orang-orang dekat itu saja. Yang kedua, di masjid itu tidak akan lama Pak, paling lama 10-15 menit, setengah jam lah. Nah dibandingkan di depannya pas kebetulan ada pasar Pak, di Pasar Rebo itu ada pasar, jadi Pasar Rebo itu di belakang itu masjid besar, Masjid Ar-Raudhah namanya itu. Itu di pasar itu malah tiap hari dari pagi sampai siang sampai sore malah orang berkerumun gitu, dan itu tidak yang pakai masker jarang gitu kan, sehingga jadi polisinya ya udah terserah saja gitu, akhirnya seperti itu gitu.
Memang kita tidak bisa memaksa orang lain, Pak. Yang nanti dipertanggungjawabkan itu adalah sikap kita sendiri. Nah, tiap orang itu beda pemahamannya, beda informasi yang didapat, beda kapasitas intelektual, beda kadar keimanannya. Kalau Bapak sudah diberikan oleh Allah pemahaman yang lebih, ya, dan tidak mungkin para ulama bersepakat untuk merumuskan sesuatu yang sesat, ya kan? Kalau amat tidak rumit, Pak. Kalau majelis ulama, para ulama sedunia sudah memfatwakan begitu, tinggal nurut, ya kan? Tidak boleh merasa lebih pinter. Ya, dan semuanya jadi amal soleh. Mungkin walaupun kita jaga jarak, pahalanya sama aja seperti kita sholat biasa. Walaupun kita tidak salaman, mungkin pahalanya pahala salaman, ditambah dengan pahala tidak mau menularkan, gitu. Jadinya memang kita tidak bisa memaksa orang lain, ya, tetapi kita akan mempertanggungjawabkan sikap kita. Enak sebetulnya, ya, kalau menurut para ulama udah gini aturannya dan fatwanya jelas, lalu dari para ahli sudah jelas, udah tinggal ikuti ibadah mah tidak bisa emosional, ya. Kecuali memang daerahnya daerah aman, yang tidak, ya tidak menggunakan, nggak apa-apa. Kalau memang daerahnya aman, normal-normal saja. Gitulah, Pak. Ya, memang Indonesia. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nggak kerasa jam 9 nih. Waktu kita sudah hampir di penghujung, Sebelum tutup doa, mohon izin, ini karena At-Taqwa dan Nurul Iman, insya Allah kerjasama dengan BT Akikah dan juga SMM Darut Tauhid. Jadi insya Allah warga di sini akan juga nanti disuplai atau bisa memesan sembako lewat masjid dan dengan harga yang insya Allah lebih baik gitu daripada pasaran, harga umum. Mudah-mudahan ini juga manfaat, jadi pemanfaatan tidak sekadar masjid untuk ibadah, tapi membangun jiwa sosial dan ekonomi. Nah, mohon juga diresmikan dan didoakan, ya. Nanti 5 menit terakhir ini silakan. Masya Allah. Dan mendoakan. Ya, Rasulullah SAW datang ke Madinah membangun masjid, membangun ekonomi, ya. Seharusnya memang begitu. Masjid itu bukan hanya untuk sholat saja, tetapi menjadi pusat penanganan COVID, bisa juga pusat vaksinasi, termasuk pusat pembantuan sosial dan juga untuk berekonomi, bermuamalah. Wah, kalau orang masjid ini kompak. Dan beli itu bukan masalah harga, ya, tapi masalah jadi amal soleh. Harga beda dikit mah nggak apa-apa, kok jadi pahala, niatnya sedekah, niatnya membantu sesama, betul? Apalagi kalau lebih bersaing harganya. Kita harus mulai membiasakan berkomitmen untuk belanja itu jadi amal soleh. Maka kalau ada saudara kita yang jualan, ya lebih bagus kita ikut menafkahi saudara kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini, wahai yang maha menatap. Amin. Jadikan pertemuan ini menjadi jalan ampunan bagi semua dosa kami. Amin. Ampuni ya Allah. Amin. Sekelam apapun masa lalu kami, Amin. hitam apapun perjalanan hidup yang pernah kami lalui, Amin. Allah ampuni segala sikap buruk kami kepada orang tua. Amin. Allahumma ighfir lana Amin. wali walidina warhamhum kama rabbawna Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Amin. waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Karuniakan rumah tangga sakinah yang penuh barokah, keturunan yang soleh, solehah, hafizah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini menjadi orang yang bersih dan benar kokoh tauhidnya ya Allah. Dan jadikan kami merasakan nikmatnya ibadah, doanya doa yang Engkau ijabah. Engkau cukupi kami dengan rezeki yang halal barokah. Karuniakan lahir batin sehat walafiat. Lindungi kami dari wabah, dari fitnah, dari bala wal
musibah, dan karuniakan kepada kami semua istiqomah ya Allah sampai akhir hayat husnul khotimah. Berkahi masjid-masjid yang Kau titipkan kepada kami ini ya Allah. Kumpulkan di masjid di dunia ini dan kumpulkan di sorgamu ya Allah para pemakmur rumahmu. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu dan amal yang salah. Lindungi kami dari perpecahan ya Allah. Persatukan kaum muslimin wal muslimat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dengan mengucap basmalah bersama-sama ya, kita resmikan sama-sama dan kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih AA atas ilmunya. Nanti kalau saya Assalamualaikum. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa mendapatkan ilmu malam hari ini. Sebelum ditutup, kita foto bersama dulu, Pak Dar. Silakan dibuka dulu, ya kameranya yang berkenan dibuka. Mau difoto dulu. Sama AA-nya tadi. AA-nya sudah keluar. Sama AA ini aja. Sama Adarsono. Apa-apa kita aja. AA-nya sudah lab. Halaman 1. Ya, halaman 1 senyum. 1, 2, 3. Bentar. Silakan yang belum buka kamera, silakan on cam. Halaman 2 buka kamera. 1, 2, 3. Nah. Halaman 3. Halaman 3 ada 6 halaman semuanya. Wah, yang buka sedikit. 1, 2, 3. Maaf, ini untuk presentasi, insya Allah nanti. Halaman 4. Nah. Dan terakhir halaman 6. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi informasi untuk besok kajian Sabtu subuh, karena sekarang sudah, jadi diganti malam ini ya. Jadi besok libur dulu. Bahagia kalau libur nggak ada gurunya ya, senang Pak ya. Jadi besok libur ya. Enggak juga Ustaz. Masuk lagi hari Ahad nanti dengan Ustaz Agus Sampai Fajir. Besok libur dulu karena diganti malam ini. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, kita tutup dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padar makannya dibagi-bagi pada sono. Sallallahu